Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Dat yang telah memberikan kepada kita semuanya segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, dan taufiknya. Sehingga Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk thalabul ilmi, yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita lakukan dicatat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, jadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Jadi jalan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa memperbaiki dan istiqomah dalam melakukan ibadah ketaatan kita kepada Allah, dan menjadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya hidup di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sahib syafa'ah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama, sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan sama-sama belajar satu kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang ilmu fikih. Adapun kitab yang akan kita bahas adalah Safinatun Najah. Pengarang kitab Safinatun Najah ini adalah Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami ala madhabil Imam Syafi'i. Pengarangnya itu adalah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Beliau adalah bermadhab Asy-Syafi'i. Kemudian dalam kitab ini juga ada penjelasan daripada Safinatun Najah, yaitu Kasyifatus Saja yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Bapak Ibu, sahabat-sahabat kaum muslimin yang sekiranya memang memiliki kitab Safinatun Najah, maka insya Allah kita akan sama-sama belajar, menerjemahkan, dan juga kita menyimak bagaimana penjelasannya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumi salihina fi daraini amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wabihi, dan hanya kepada Allah. Nasta'inu, kami meminta pertolongan. Ala umuri dunya, terhadap urusan-urusan dunia, waddini, dan urusan-urusan agama. Wa sallallahu wasallama, dan semoga rahmat dan keselamatan Allah ala sayyidina, terlimpah curah kepada junjunan kita semuanya, Muhammadin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, khatimin nabiyina, yang menjadi penutup para nabi, wa alihi, dan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan kepada sahabat Nabi, ajma'ina, semuanya. Wala haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah, al-aliyyi, yang maha luhur,
Al-Azimi yang Maha Agung. Bapak Ibu, sahabat-sahabat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musannif pengarang kitab memulai kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua alasan yang menjadikan musannif memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah iqtidaan bil kitabil aziz, mengikuti kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran itu senantiasa dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di setiap surahnya, kecuali surah Al-Baro'ah. Oleh karenanya kitab Al-Quran setiap surahnya diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka musannif mengikuti mengarang kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang kedua, kenapa musannif memulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah karena wamtithalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi, beliau menyampaikan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka kurang keberkahannya. Sementara kita ketahui bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair bil khair, tambah-tambah kebaikan. Jadi kalau seandainya kita melakukan sesuatu perkara yang baik, kemudian kita mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah sesuatu itu akan menjadi jalan kebaikan untuk kita. Ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa hadis ini dhaif. Tapi kalau seandainya kita melihat daripada makna ini, sebagian ulama menyatakan bahwa ini tidak dhaif. Kenapa? Karena banyak keterangan ataupun hadis yang memang memberikan penjelasan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu juga bisa menjadi jalan kita mendapatkan keberkahan. Salah satu di antaranya dalam hadis yang lain disampaikan bahwasanya pernah ada satu saat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Maka kata Nabi, makanlah secara berjamaah, kemudian bacalah Bismillahirrahmanirrahim, maka engkau akan mendapatkan keberkahan. Jadi ketika kemudian seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan kebaikan dari perkara tersebut. Pakai baju, mau mengaji, atau apapun yang sekiranya sesuatu hal yang kita lakukan dan dipandang baik, maka hendaknya kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga sesuatu itu insya Allah bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita. Bahkan dinyatakan di dalam keterangan bahwasannya kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah miftahu kulli kitabin, yaitu kunci dari setiap kitab yang diturunkan. Walama nazala, dan ketika turun alaya kepadaku siapa Jibrilu, malaikat Jibril biha dengan membawa Bismillahirrahmanirrahim, a'adaha talasan, maka malaikat Jibril selalu mengulanginya 3 kali. Waqala, dan berkata Jibril, hiya, bahwa bismillah itu laka untukmu, wali ummatika, dan untuk umatku. Maka perintahkanlah mereka dan janganlah meninggalkan bismillahirrahmanirrahim fi syai'in, di dalam sesuatu min umurihim, dari setiap perkara mereka. Kenapa? Karena menurut malaikat Jibril, fa inni lam adaha tarfata'ain, karena sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan bismillahirrahmanirrahim sekejap mata pun. Mundu nazalat ala abika Adam alaihi salam, mulai dari ketika turun bismillahirrahmanirrahim kepada bapakmu, yaitu Nabi Adam alaihi salam, wa kada al malaika, dan begitu pun para malaikat yang lain tidak pernah meninggalkan kalimat bismillahirrahmanirrahim.
Maka sepantasnya kita pun sama. Ketika memulai sesuatu perkara apapun, hendaknya kita juga mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kalau seandainya kita juga melihat faidah daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di sini disampaikan wa min khawasiha idza talaha, apabila membaca Bismillahirrahmanirrahim, sahsun seseorang indan naumi ketika hendak tidur ihda wa isyrina marrah 21 kali uminatil kalailah, maka diberikan keamanan pada malam hari itu minas syaitani daripada syaitan, wa umina dan diberikan keamanan baitu rumahnya minas sarikoti daripada pencurian, wa umina min mautil faja'ah dan diberikan keamanan daripada mati mendadak. Afadahu Ahmad Sawi telah memberikan faidah terhadap wa min khawasiha, siapa Ahmad Sawi, Imam Ahmad As-Sawi. Kemudian di sini juga ada perbedaan sedikit pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apakah memang masuk ke dalam suratul Fatihah atau memang bukan termasuk ke dalam suratul Fatihah. Maka dalam hal ini Imam Malik, Pak Inda Malikin annaha laisat ayatun minal Fatihah wala min kulli suratin. Jadi menurut Imam Malik bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ke dalam suratul Fatihah dan juga bukan termasuk ke dalam setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung sebagai suratul Fatihah, tidak dihitung sebagai ayat pertama dalam setiap surat dalam Al-Quran. Kemudian wa inda abdillah, menurut Imam Abdullah bin Mubarak, annaha sesungguhnya bismillah itu adalah ayatun ayat min kulli suratin dari setiap surat. Ini menurut pendapatnya Abdullah bin Mubarak. Sehingga bismillah itu dia termasuk ayat yang pertama dalam setiap surat di dalam Al-Quran. Kecuali tadi Quran surah Al-Bara'ah. Sementara menurut Imam Syafi'i annaha ayatun minal Fatihah, bismillah itu adalah termasuk ke dalam bagian daripada suratul Fatihah. Maka siapapun yang mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, maka wajib membaca bismillah di dalam surat Al-Fatihah ketika sholat. Kalau seandainya tidak membaca basmalah, bismillah, ya, di dalam suratul Fatihah ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim, musonib melanjutkan dengan kalimatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Musonib memberikan informasi bahwasannya segala puji itu adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musonib menyampaikan kepada kita semuanya bahwasannya segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada makna, pada hakikatnya mengabarkan pujian itu sama saja dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dalam kalimat ini, walaupun musonib menginformasikan kepada kita bahwa pujian itu semuanya adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang dimaksud bahwa musonib sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil alamin. Rabbi di sini bisa bermakna mengatur, menciptakan, mengurus, menguasai seluruh alam. Sehingga Rabbi ini maknanya lebih umum dibandingkan dengan Malik. Wabihi dan hanya kepada Allah nasta'inu kami meminta pertolongan ala umuri dunia wa dini, terhadap urusan-urusan dunia dan agama. Tentu kita memahami, kita meyakini bahwasanya yang bisa memberikan pertolongan terhadap urusan kita, yang bisa memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu wasallama, sholawat, rahmat dan salam Allah semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khotamin nabiyina, yang menjadi penutup para nabi. Dalam kalimat khotimin nabiyina itu juga bisa dibaca khotamin nabiyina, taknya dipatahkan. Kalau khotimin nabiyina taknya dikasrohkan, berarti mananya penutup para nabi. Tapi kalau seandainya dibaca taknya dipatahkan khotamin nabiyina, ini berarti adalah
Setempel para nabi. Maksudnya apa setempel para nabi? Maksudnya para nabi terdahulu sah kenabiannya kalau seandainya mengakui bahwasannya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Wa alihi, kemudian juga rahmat dan keselamatan Allah semoga terlimpah curah kepada keluarga Nabi. Yang dimaksud keluarga Nabi dalam makom zakat adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maksudnya apa? Yang tidak boleh menerima zakat adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tapi kalau dalam makom doa, siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk di dalamnya. Jadi kalau misalkan dikatakan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyina wa alihi, maka orang-orang yang bertakwa ini termasuk ke dalam doa ini. Wasabihi, dan kepada sahabat Nabi. Bisa disebut sahabat 3 syaratnya. 1, dia hidup bertemu dengan Nabi. Yang kedua, dia masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah. Dan yang ketiga adalah ketika meninggal dunia, maka meninggal pun dalam keadaan Islam. Ada orang yang bertemu dengan Nabi, tapi tidak beragama Islam, maka bukan disebut dengan sahabat Nabi. Ada juga orang yang kemudian beragama Islam, hidup di zaman Nabi beragama Islam, kemudian mati juga dalam keadaan Islam, tapi nggak pernah ketemu dengan Nabi. Itu juga nggak disebut dengan sahabat Nabi. Seperti siapa? Seperti Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman Nabi, masuk ke dalam agama Islam, mati dalam keadaan agama Islam, tapi karena memang tidak pernah ketemu dengan Nabi, maka tidak disebut dengan sahabat Nabi. Ajma'ina, seluruhnya. Wala haula, tidak ada daya upaya untuk bisa menjauhi daripada kemaksiatan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Kalau seandainya kita melihat daripada faidah membaca la haula wala quwata, di sini disampaikan bahwasanya kata Nabi, man qala kulla yaumin, barang siapa yang membaca setiap harinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah, 100 kali, lam yusibhu, maka orang itu tidak akan kena kefakiran. Mungkin itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.